Ya, Pak Jokowi itu mau main, dia mau lihat dalam politik ini clear lah. Ya, untuk apa jadi tersangka? Kalau memang tujuannya jadi tersangka supaya Anies nggak jadi capres, ya kan? Didiamin aja juga nggak jadi. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, ngapain terlalu serius jadi tersangka ini? Didiamin aja juga nggak jadi. Didiamin aja nggak jadi. Untuk Anies Baswedan, ya Anies ya, denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang, jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang, seolah kau yang udah paling benar. Semakin kau banyak ngomong, omongan kau itu blunder. Kau sendiri nggak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A, besok berubah B. Contoh omongan yang kau omongin, dulu kau bilang kalau mobil listrik itu penyumbang karbon tertinggi dibanding mobil bus yang pakai pertalite. Kenapa? Kata kau gitu kan? Karena bus itu yang memakai pertalite itu penumpangnya banyak, sedangkan mobil listrik itu penumpangnya sedikit. Pertanyaan aku, sejak kapan polusi udara itu dari kendaraan tergantung penumpang isi dari kendaraan tersebut? Sejak kapan, Nis? Ini akibat kau terlalu banyak ngomong, kau sendiri bingung yang kau omongin. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja, prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di TKI 5 tahun, nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Ya, manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Ya, orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan? Ya lucu aja saya baca pembelaan-pembelaan dari Anies Baswedan, dari Surya Paloh, Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem, bahkan dari Natalius Pigai. Anies malah bawa-bawa nama Tuhan segala. Seperti biasa, kalau Tuhan berpihak pada kebenaran. Seolah-olah korupsinya Johnny Plate itu adalah kebenaran versinya Tuhan. Natalius Pigai bahkan lebih lucu lagi, membawa-bawa agama Johnny Plate yang Katolik dan menuding bahwa ada konspirasi untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Tuhan dan agama memang selalu jadi tameng para pelaku korupsi dan pendukungnya untuk membuktikan bahwa diri mereka itu bersih sempurna. Padahal itu cuma bungkus saja untuk menutupi betapa kotor dan joroknya mereka. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Partai Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Serem ah. Jangan sampai Anies dan Partai Nasdem berkuasa, bisa rusak negara ini sama mereka. Dan yang terakhir, Pak Surya Paloh pernah berjanji kalau kadernya ketahuan korupsi, dia akan membubarkan partainya. Beneran nih Pak SP? Jangan kayak Mbah Amin Rais ngomong doang. Kalau gitu anak kecil juga bisa Pak. Seruput dulu kopinya. Sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dan berapa waktu. Jody juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Jum tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme besar, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya. Itu membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali.
Kalau ada urusan tetek bengek, saya tak campurin. Hal yang prinsipil sekali dan bisa merusak kita semua. Dialek ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya mengatakan dah. Artinya Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Joni Plate. Jadi orang atau paling nggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi Surya Paloh ini. Itu nggak fairnya di situ. Dari awal, dari 2 tahun lalu isu BTS itu udah ada tuh, kita udah dengar tuh. Kenapa nggak dari awal aja tuh? Nah, itu intinya tuh. Nah, itu sebetulnya yang juga membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk kira-kira ya lawan aja kan. Karena kalau soal Joni Plate ya udah dikasih aja ke kejaksaan. Tapi kalau itu akan membatalkan Anies Baswedan, itu nggak boleh. Kan prinsipnya begitu tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya daya tahan Surya Paloh seberapa jauh kalau bisnisnya diganggu terus-menerus. Itu ujian pada kepribadian Surya Paloh tuh. Dan publik mungkin lagi tepuk tangan sekarang karena kelihatannya posturnya Surya Paloh mau melawan. Itu intinya tuh. Jadi kita hanya bisa mengamati itu. Sementara di tempat yang lain, kita lihat bahwa Ganjar juga sebetulnya nggak tahu dia mau bereaksi apa kan. Karena tetap dianggap bahwa termasuk di dalamnya upaya PDIP untuk mengganti menteri-menteri Nasdem ini. Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung, itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet, kan mestinya keluar aja langsung kan. Jadi tarik aja 3 menteri itu. Itu dasarnya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi sekarang. Karena memang Anies bukan dalam koalisi itu kok. Jadi itu juga kepastian yang mesti kita tunggu. Bersihkan dulu Nasdem dari kemungkinan opini publik bahwa Nasdem mau siksa lagi di dalam kabinet. Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Surya Paloh bahwa kami keluar, bukan kami masih positif tinggi apa? Kalau soal terakhir itu akhirnya untuk mendapat Anies. Baru ada di Konoha, presiden kok saingannya gubernur. Hanya di Konoha juga masih pengangguran merasa dirinya presiden. Sampai-sampai melontarkan pertanyaan kepada warga, siapa presidennya? Secara spontan di depannya Anies Rashid Baswedan. Padahal presidennya Jokowi. Mau saya bilang orang bodoh, tapi kata pendukungnya cerdas. Tapi ya sudahlah. Ngomong sama orang bodoh bukan semakin pintar, tapi juga semakin bodoh. Sampai situ paham masih? Salam Rojo, terima kasih. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Wong kok aneh. Wong harga-harga pada naik kok nyalani presiden. Deleng berita enggak. HP-ne apik mbok leran di TV mah. HP-ne apik. Ya tak? Nggak deleng berita dunia kaya ngopo kok nyalani presiden. Aneh banget. Orang mung Indonesia sing harga-harga pada larang, kabeh negara ngerasa nih. Aneh banget. Jelas-jelas ana perubahan ning Indonesia dadi apik to negarane daripada sing winginane. Ngono kok sik nyalah nih. Njaluki sing kaya apa terus arep dirubah kaya ngopo? Ngomongnya telah dapat dimengerti, ngerubah Indonesia. Aneh. Kewarasannya kudu diperiksa ngene iki. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana penjelasan dari netizen maupun dari elit-elit partai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, penjelasan tadi sangat erat hubungannya dengan Anies Rashid Baswedan. Hampir semua netizen berbicara tentang Anies Rashid Baswedan. Artinya bahwa dalam muatan video saya kali ini kita diberi pemahaman, kita diedukasi,
kita diberi informasi oleh netizen kepada kita semua agar pemahaman kita dalam politik semakin berguna, semakin bertambah, agar di pemilu 2024 nanti kita tidak blunder. Dalam penjelasan tadi kita mendengar bersama bagaimana netizen menghujat Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan dinilai sangat blunder dalam berpidato. Anies Rashid Baswedan dinilai tidak konsisten ketika dia berbicara soal perubahan. Lantas muncul pertanyaan, apa yang telah dia ubah di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Anies hanyalah pandai untuk bernarasi, hanyalah pandai untuk berkata-kata. Itulah kehebatan Anies Rashid Baswedan. Ketika kita melihat rekam jejak selama Anies memimpin di DKI Jakarta, apakah program sumur resapan menjadi bukti bahwa itu adalah keberhasilannya Anies? Ataukah bambu getah-getih? Apakah itu menjadi bukti bahwa Anies Rashid Baswedan berhasil membangun DKI Jakarta? Tentu tidak. Luas wilayah DKI Jakarta tidak ada saingannya dengan luas NKRI ini. Memimpin DKI Jakarta saja dia tidak becus, apalagi mengurus negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari, sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, tetaplah berpikir kritis, tetaplah gunakan suara hati kita untuk menentukan siapa figur pemimpin yang tepat untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.